Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fadil Ahmad Saragi. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 3 yang akan mencoba untuk mengimplementasikan dan melakukan pengujian dari hasil atau fungsi dari sistem informasi yang telah kami buat. Jadi di sini kami membuat sebuah sistem informasi, yaitu sistem informasi KVDen, di mana pada sistem informasi ini kami membuat sebuah sistem kasir untuk keperluan dari kafe tersebut. Dan di sini kami membuat sistem informasi ini berbasis Java. Jadi kami mengeditnya dengan menggunakan text editor NetBeans. Begitu. Oke, langsung saja kita implementasikan. Untuk pertama itu kita langsung saja kita runkan untuk form loginnya terlebih dahulu. Oke. Ini merupakan sistem tampilan dari sistem informasi yang telah kami buat. Inilah tampilan loginnya. Perlu diketahui bahwasanya pada tampilan ini atau pada form login ini, kami membuat sistem informasi ini hanya bisa digunakan oleh pemilik kafe gitu, pemilik kafe dan karyawan-karyawannya begitu. Jadi untuk username dan password telah kami daftarkan langsung ke database, jadi pengguna tidak perlu lagi untuk mendaftarkan username dan passwordnya begitu. Jadi langsung saja bisa langsung dimasukkan karena sudah didaftarkan dari database begitu. Oke, langsung saja kita masukkan username dan passwordnya. Untuk melakukan pengujian berhasil atau tidaknya, untuk pertama kita akan memasukkan username yang salah dulu. Apabila username yang salah, maka tidak bisa masuk ke menu utama begitu. Jadi kita langsung saja kita coba dulu untuk username dan password yang salah. Kita contohkan, misalnya seperti ini. Apabila kita masukkan username dan password yang salah, kita klik login, maka langsung sistem langsung menginformasi dan memverifikasi bahwasanya username dan password tersebut salah gitu. Jadi harus diulang lagi untuk memasukkan username dan password yang benar. Kemudian untuk kita masukkan username dan password yang benarnya. Apabila kita sudah memasukkan username dan password yang benar, maka apabila kita klik login, maka akan langsung ke tampilan menu utama. Ada message dari sistemnya untuk berhasil, loginnya berhasil, maka akan otomatis langsung ke tampilan dari home atau tampilan menu utama dari sistem informasi yang telah kami buat. Oke, di sini untuk pengujian selanjutnya, di sini ada beberapa menu, di mana ada menu pegawai, menu pelanggan, menu form makanan, menu minuman, dan form pesanan serta form transaksi. Kemudian yang di sebelah kanan ada form logout dan tombol exit gitu. Jadi form-form ini berbentuk tombol, jadi apabila nanti kita klik akan beralih ke tampilan yang sesuai yang kita klik gitu. Contohnya kita klik ke form pegawai, maka akan beralih ke tampilan form pegawai. Baik, langsung saja kita coba untuk ke form pegawainya. Dimana untuk form pegawai ini merupakan untuk form data pegawai. Jadi langsung saja kita klik. Oke, di sini merupakan tampilan form data pegawai yang telah kami buat. Oke, di sini pada data pegawai ini kita bisa selaku admin begitu. Selaku admin bisa menambahkan dan mengedit serta menghapus data pegawai begitu. Jadi untuk sementara yang telah kami buat, kami telah membuat database setidaknya untuk contoh data pegawai yang telah ada begitu. Telah ada pada database. Untuk melihatnya langsung saja kita klik tombol show. Tombol show ini berguna untuk melihat data-data pegawai yang telah terdaftar di database. Kita klik. Sini ada langsung saja dianya tampil di tabel. Apabila kita klik tombol show, maka data pegawai yang telah terdaftar akan masuk ke database atau akan tertampil di tabel yang telah disediakan di bawah di sini. Kemudian untuk selanjutnya, untuk pengimplementasian atau pengujian tombol-tombol ini, di sini ada tombol-tombol. Saya akan mengenalkan satu persatu. Untuk di sini ada tombol home, di mana untuk gambar home ini berfungsi untuk beralih ke tampilan menu utama. Kemudian untuk exit, ini untuk keluar dari program aplikasi. Kemudian di sini ada tombol save. Ini ada bentuk simbol save.
atau simbol input gitu ya. Jadi ini fungsinya untuk apabila nanti kita telah menginputkan data pegawai yang ingin kita simpan di database, kita klik save, maka otomatis akan tersimpan pada database begitu. Kemudian untuk simbolnya selanjutnya ada simbol edit ya. Ini merupakan tombol edit. Jadi untuk tombol edit ini kita bisa mengedit data pegawai yang kita pilih begitu. Kemudian tombol delete untuk menghapus data pegawai, kemudian tombol refresh untuk misal kita klik salah satu, kita refresh, maka otomatis akan refresh begitu. Kemudian selanjutnya ada tombol cari. Di sini tombol cari ini berguna untuk mencari data-data pegawai yang kita cari begitu. Jadi misalnya kita mengetikkan nama pegawai, maka pegawai itu saja yang akan tampil pada tabel ini begitu. Kemudian untuk terakhir ada tombol print, di mana tombol print ini digunakan untuk mencetak data pegawai. Baik, langsung saja kita mulai untuk pengujian tombol pertama, yaitu tombol save atau tombol input ini. Kita tampilkan dulu untuk data pegawai yang telah terdaftar pada database. Kemudian kita coba kita masukkan pegawai, misalnya ID pegawainya kita buat P07. Kemudian nama pegawainya misal kita buat Fadil. Kalau di sini ada jenis pekerjaan ini. Di sini kami membuat langsung menggunakan combo box, jadi bisa langsung memilih begitu. Jadi di sini ada 3 jenis pekerjaan yang kami contohkan. Pertama ada kasir, chef, dan pelayan. Kita contohkan saja di sini kasir. Alamat misal Jalan Garuda, nomor HP 0822 atau 62822 698334. Oke. Saya contohkan seperti ini. Selanjutnya kita langsung klik tombol save. Oke. Maka sistem akan otomatis memverifikasi dan menampilkan message bahwasanya data telah tersimpan. Klik OK. Nah, untuk melihat data yang baru saja kita inputkan, kita tekan tombol show lagi. Tekan tombol show, maka otomatis apabila kita lihat di bawahnya ini sudah ada data pegawai yang baru saja kita masukkan gitu. Oke, selanjutnya kita langsung saja kita coba untuk implementasi dari tombol edit. Untuk mengimplementasikan tombol edit ini kita harus mengklik salah satu data pegawai yang ingin kita edit. Contohnya yang baru saja kita buat tadi. Kita klik pegawai yang 07 ini. Oke. Nah, maka dia otomatis akan, setelah kita klik, maka otomatis akan data-data pegawai tersebut akan muncul pada form-form yang telah disediakan ini begitu. Jadi kita langsung saja bisa kita edit dari nama pegawai, jenisnya, jenis pekerjaannya, alamat, dan nomor HP-nya. Di sini kita tidak bisa mengedit ID pegawai dikarenakan ID pegawai ini merupakan dari primary key dari tabel form pegawai. Jadi tidak bisa diedit untuk primary key-nya. Kita contohkan di sini nama pegawainya kita edit menjadi contohnya Menjid. Oke. Setelah kita mau kita edit namanya, kita tekan tombol edit. Maka sistem akan memverifikasi bahwasanya data telah diedit. Oke, untuk melihat bahwasanya data telah diedit atau belum, kita bisa lihat kita klik show lagi, maka otomatis data yang telah kita edit tadi akan berubah menjadi sesuai dengan yang kita edit tadi begitu. Baik, selanjutnya kita akan coba untuk implementasi dari tombol delete. Kita pilih dulu data mana yang ingin kita hapus, data bagaimana yang kita hapus, kita klik, kemudian kita tekan tombol delete. Data berhasil dihapus, maka kita klik show lagi, otomatis data yang kita hapus tadi telah hilang dari database begitu. Oke, selanjutnya kita implementasi dari tombol pencarian atau tombol cari. Kita contohkan
kita cari data pegawai berdasarkan nama. Contohnya kita buat Nia, kita cari, maka otomatis pegawai dengan nama Nia saja yang akan tampil pada tabel ini begitu. Selanjutnya kita akan coba untuk implementasi dari tombol refresh. Apabila kita klik refresh, tadi berdasarkan maka form-form yang telah terisi tadi, misal tadi kan kita barusan kayak seperti ini. Nah, kan ini masih ada tulisan dari Nia pada JText field-nya. Setelah kita tombol refresh, maka otomatis akan hilang begitu. Jadi dia akan bersih lagi dan kita bisa masukkan input data yang lain lagi begitu. Kemudian terakhir kita akan implementasi dari tombol print. Untuk mengimplementasi tombol print, kita harus show dulu gitu. Jadi fungsi show ini kan untuk menampilkan data-data pegawai yang telah terdaftar dari database untuk kita tampilkan pada tabel ini. Jadi nanti fungsi print ini itu kita mencetak atau print tabel ini gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin mencetak data, kita showkan dulu, datanya tampil, baru bisa kita print. Karena kalau misalnya nggak kita showkan dulu, maka nanti yang akan terprint itu hanya tabel kosong gitu. Jadi kita showkan dulu. Langsung saja kita klik tombol print. Oke, di sini langsung saja kita contohkan saja untuk ke XPS Document Writer, kita print aja langsung. Oke, di sini sudah kita letakkan di mana tempat kita untuk printnya begitu. Kita buat aja folder baru, contoh. Oke, kita coba di sini pegawai, data pegawai misal, kita save. Oke, maka otomatis berhasil dan melihatnya kita coba buka di dokumen tadi. Contoh, kita buka data pegawai. Oke, maka ini adanya hasil print yang telah kita print tadi pada sistem informasi yang telah kita implementasikan tadi begitu. Oke, selanjutnya setelah semua ini kita balik lagi ke menu utama. Oke, kita telah mengimplementasikan dari fungsi dari tombol pegawai dan tombol-tombol apa saja yang terletak pada form pegawai. Selanjutnya kita akan beralih ke form pelanggan. Oke, untuk form pelanggan ini tidak jauh berbeda dari form pegawai. Jadi kita bisa menginputkan data, mengedit data, delete data, dan merefresh serta show dan print dan cari juga begitu. Untuk biar lebih cepatnya langsung saja kita mulai untuk pengimplementasian setiap tombolnya. Jadi kita showkan dulu untuk data-data yang telah terdaftar di database. Kemudian kita coba untuk buat yang baru. Misal 05. Misal Nindi misal, perempuan, alamat Jalan Merak misal, nomor HP sekian. Kita klik tombol save. Ternyata PL 05 sudah ada. Kita coba PL 06. Kita save. Tadi error dikarenakan ID pelanggan dengan primary key PL 05 sudah ada, makanya kita buat PL 06. Kita coba save. Oke, berhasil. Kita show lagi, maka otomatis dianya sudah terdaftar. Untuk tombol edit kita klik dulu, kita coba edit lagi. Kita ganti namanya misal jadi perempuan, kita edit. Oke, kita show lagi, otomatis akan berubah menjadi nama pelanggannya berubah menjadi Nia begitu. Kemudian untuk pengujian tombol delete, kita klik tombolnya, kita klik delete. Oke, otomatis kita show lagi, otomatis pelanggan dengan ID pelanggan PL 06 sudah tidak ada lagi di database.
Kemudian untuk fungsi refresh kita cobakan, misal kita begini, kita fungsi refresh maka otomatis akan kosong lagi. Kemudian untuk cari, kita cari misal dengan nama pelanggan Fadil, atau bisa juga dicari dari ID pelanggan misal PEL 01, maka otomatis PEL 01 yang akan muncul pada tabel. Oke, kita show lagi, kemudian coba untuk print data pelanggan. Oke, sudah berhasil. Kita lihat untuk contohnya, untuk contoh cetaknya. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita beralih lagi ke menu utama. Selanjutnya kita ke form makanan. Tidak jauh berbeda untuk form makanan ini ya. Untuk pengimplementasikannya, untuk tombol-tombolnya tidak jauh berbeda dan sama dengan form pegawai dan form pelanggan tadi. Kita showkan dulu ini untuk melihat jenis-jenis makanan yang telah terdaftar pada database. Kemudian kita coba lagi, kita tambahkan MKN 11, misalnya nama makanannya sate, makanan berat, kemudian harga makanan misalnya kita buat 20.000. Kita tambahkan. Oke, maka kita show lagi, otomatis makanan 11 dengan nama sate, jenis makanan berat dan harga makanannya 20.000. Kemudian untuk tombol editnya kita klik dulu. Misalnya kita ubah harganya menjadi misal 15.000. 15.000 kita edit. Maka kita show lagi, otomatis harganya berubah menjadi 15.000. Kemudian untuk tombol delete kita klik dulu data makanan yang akan kita delete, kita klik tombol delete, maka otomatis kita show lagi data delete sudah, maksudnya itu data makanan yang telah kita hapus setelah hilang dari database. Begitu. Kemudian untuk pengujian tombol refresh, maka akan bersih lagi begitu. Lalu untuk tombol carinya, kita coba untuk mencariannya melalui dari harga makanan. Misalnya kita buat 5.000, maka otomatis harga makanan yang 5.000 akan muncul. Oh, 5.000. Kita coba 15.000 aja. 15.000. Tadi 5.000. Jadi otomatis harga makanan yang 15.000 akan tampil. Tadi saya buat 5.000. Dia apapun harga makanan yang ada 5.000-nya maka semua akan tampil gitu. Jadi untuk lebih spesifiknya saya buat 15.000 saja. Maka jadinya yang 15.000 saja yang akan tampil pada tabel. Kemudian kita show lagi, kita coba untuk printnya. Kita coba print langsung saja, kita print dengan nama data makanan. Save. Oke, berhasil. Kita lihat data makanannya. Data pegawai. Data makanannya kita lihat. Oke, ini data makanan yang telah terdaftar pada database. Selanjutnya kita coba untuk beralih ke menu utama lagi, kita implementasikan dari form minuman. Tidak jauh berbeda, kita showkan lagi dulu. Ini merupakan jenis minuman yang telah terdaftar pada database. Kita cobakan untuk fungsi tombol inputnya atau tombol save-nya, MNM11 misal Oreo, minuman dingin misal, harga minuman misal 10.000. Kita inputkan, berhasil, kita show lagi, otomatis minuman yang telah kita tambahkan ada. Untuk pengujian tombol edit, kita klik dulu minumannya, misal kita ubah ini menjadi minuman panas, misal kita edit. Oke, maka otomatis akan menjadi minuman panas. Untuk pengujian tombol delete-nya, kita klik delete dan hapus. Oke, otomatis akan hilang. Kemudian untuk refresh-nya sama seperti sebelumnya juga.
refresh. Oke, bersih lagi. Untuk carinya misal kita buat di sini panas. Misal, jadi untuk jenis minuman yang panas akan muncul. Oke, seperti ini. Lanjut, kita show lagi, kita coba print. Kita print data minuman. Kita save. Oke, berhasil. Selanjutnya kita lihat coba data minuman. Oke, ini data minuman yang telah kita cetak. Selanjutnya kita beralih lagi ke home. Kita beralih ke form pesanan. Oke. Di sini pada form pesanan ini kita coba dulu kita showkan. Nah, di sini ada beberapa data pesanan yang telah terdaftar telah dibuat pada database. Jadi di form pesanan ini merupakan form dari tabel relasi ya. Tabel relasi dari entitas dari pelanggan, makanan dan minuman. Jadi untuk ID pesanan ini merupakan primary key, kemudian ID pelanggan ini foreign key dari entitas pelanggan, kemudian ID makanan foreign key dari entitas makanan, kemudian ID minuman foreign key dari entitas minuman. Nah, jadi kita langsung saja kita panggil dari entitas makanan dan minuman begitu, dan pelanggan juga. Jadi nanti apabila kita pilih langsung terkoneksi atau terhubung dari antara tabel relasi dan tabel induknya begitu. Misalnya kita contohkan aja langsung untuk pengujian tombol save-nya. Misal kita buat pesanannya 4, misal untuk nomor pesanan kita buat P03 misal. Jadi untuk foreign key ID pelanggannya kita buat misalnya pelanggan 04. Untuk ID makanannya misal makanan 05. Nah, jadi apabila kita klik makanan 05, maka otomatis nama makanan dan harga makanan akan muncul. Misal kita coba yang lain, misal makanan 06. Makanan 03 misal. Nah, 03 maka otomatis akan berubah menjadi bakso sesuai dengan data-data yang terdapat pada entitas atau form makanan tadi gitu. Jadi setiap ID makanan yang kita pilih, maka otomatis makanannya akan muncul dan harga makanannya. Misalnya nasi goreng saja. Kemudian minumannya juga begitu sama dengan ID makanan tadi. Apabila ID minuman yang kita pilih, maka minuman dan harga minuman akan otomatis muncul. Nah, di sini dianya. Oke. Jadi harga minuman, nama makanan jus jeruk, harga minumannya 10.000. Kita cobakan yang lain, minuman 06, minuman 01, misalnya jus mangga, berarti 10.000 juga harganya begitu. Kemudian untuk jumlah makanannya, misal kita buat 1 saja, dan jumlah minumannya kita buat 1, gitu. Selanjutnya kita tekan tombol save, data simpan, klik kita show lagi, maka otomatis data yang baru kita buat akan muncul pada database. Kemudian untuk implementasi dari database edit, kita klik dulu, oke. Maka otomatis akan data yang kita inputkan tadi akan muncul lagi pada text field atau combo box yang telah disediakan begitu. Langsung saja kita tampilkan begini. Kemudian kita coba edit saja, misalnya untuk jumlah makanannya kita edit. Yang hanya bisa kita edit hanya jumlah makanan dan jumlah minuman saja ya. Dikarenakan untuk misalnya nama minuman dan nama harga makanan atau harga minuman dan nama minuman ini kita bisa ngeditnya dari ID pelanggan dan ID makanan ataupun ID minuman. Maaf. Oke. Jadi misalnya kita edit seperti ini, kita bikin minuman atau makanan 5, otomatis akan menjadi keripik pisang. Misalnya minumannya kita ubah menjadi 06, menjadi 02, menjadi americano. Oke.
Kita contohkan saja di sini, coba 2 gitu. Oke, kita edit. Oke, maka kita show lagi, otomatis akan berubah datanya. Selanjutnya untuk tombol delete, kita klik dulu, lalu kita delete. Maka otomatis akan terhapus. Kita klik show lagi. Untuk refresh sama saja, kita coba untuk refreshnya, otomatis akan hilang gitu refresh-nya. Kemudian untuk cari sama seperti sebelumnya, kita contohkan untuk dari nomor pesanan, misalnya P01, kita cari, otomatis yang akan muncul dari tabel ini hanya P01 saja untuk pesanan P01. Selanjutnya untuk tabel print sama, kita coba print data pesanan, save. Oke, berhasil. Kemudian kita coba cek di data pesanan, maka otomatis data-data pesanan yang telah dibuat akan dicetak. Selanjutnya kita beralih ke menu utama lagi. Selanjutnya yang terakhir kita ke form transaksi, di mana form transaksi ini kita bisa langsung menghitung atau fungsi inti dari sistem operasi kasir ini begitu. Oke, ini di sini untuk tampilan form transaksinya. Kita coba untuk show dulu. Oke, ternyata ada satu data transaksi yang telah dibuat. Oke, selanjutnya kita coba dulu. Kita buat misalnya T02, ID pelanggannya misal pelanggan 01 misal. Tentunya kita hapus dulu misalnya ya, kita hapus dulu. Sudah dihapus. Oke, show sudah terhapus. Hapus. Terus oke, kita coba ya. T01, pelanggannya pelanggan 01, pegawainya 01 misal pesanannya P01 juga. Total bayarnya tunggu. Baik, tadi sedikit ada kesalahan. Coba langsung saja kita coba untuk kita show setelah ada data dari transaksi yang telah terdaftar pada database. Langsung saja kita pengujian tombol inputnya. Kita coba di sini contohnya, misal kita buat T02, terus pelanggannya yang pelanggan 02, kita buat pegawai 01, misal ini untuk P02, dan total bayarnya misal kita buat 100.000. Kemudian di sini kita buat aja misalnya 90.000. Dan bayarnya misalnya, jadi bayar ini dari pelanggannya misalnya membayar dengan uang 100.000. Jadi untuk otomatis akan keluar dari sisa kembalian. Jadi di sini terdapat ada kesalahan. Mungkin karena stack dari programnya, seharusnya itu apabila kita klik nomor pesanan, maka dia otomatis akan muncul total bayarnya begitu. Jadi dikarenakan ada kerusakan, dia harus kita isi dengan manual. Jadi kita contohkan aja misalnya 90.000. Jadi ini bayar dari pelanggannya, kemudian otomatis akan sisa kembaliannya. Dan tanggal pembayarannya kita buat tanggal sekarang misal. Oke. Kemudian kita save, data tersimpan, kita show lagi, otomatis akan muncul.
Oke, kemudian untuk tombol editnya kita klik, kita edit. Misal di sini dia membayar dengan uang, atau di sini kita misalnya kita buat 91 misal 1.000, janganlah, misalnya di sini kita tetap kita buat 90.000. Kita contohkan aja di sini pegawainya kita menjadi pegawai 2, misalnya kita edit tanggalnya tetap kita edit. Oke, data diedit, kita show lagi, maka otomatis pegawainya berubah menjadi pegawai 2. Kemudian kita delete. Tombol delete-nya kita klik dulu yang di tabel, kita delete. Oke, data berhasil di delete, hilang sendiri. Contohnya ini untuk tombol refresh. Di sini ada kesalahan lagi. Dikarenakan bayar ini harus integer itu angka. Oke, kita refresh. Oke. Kemudian untuk tombol cari, ini dikarenakan cuma 1, datanya tetap akan muncul 1 ya. Kecuali tadi sudah banyak datanya, maka otomatis akan muncul lagi begitu. Untuk print, misal kita langsung saja kita print. Oke, data transaksi save. Oke, berhasil. Kita coba kita cek. Data transaksi kita cek. Oke, di sini sudah muncul. Oke, selanjutnya setelah selesai kita implementasikan semua tombol-tombolnya. Jadi di sini mohon maaf dikarenakan tadi ada sedikit kesalahan. Seharusnya nomor pesanan tadi apabila kita pilih dari pesanan di sini. Di sini kan tadi kan kita sudah ada data pesanan. Seharusnya apabila kita pilih salah satu ini, maka di total bayar dia akan otomatis menjumlahkan harga dari harga makanan dan harga minuman sesuai dengan jumlahnya begitu secara otomatis. Seharusnya begitu gitu. Karena kan tadi ada kerusakan dan belum berhasil, maka untuk penghitungan dari total bayar tadi harus dilakukan dengan cara manual terlebih dahulu begitu. Jadi dengan cara kita manual, kita pilih, kita klik, kita masukkan, kita hitung secara manual. Kemudian untuk bayarnya baru bisa nanti seberapa pelanggan membayar, maka otomatis sisa kembaliannya akan otomatis terhitung sendiri gitu secara otomatis begitu, sesuai dengan total bayarnya begitu, dikurangkan dari bayar, total bayarnya dikurangkan dari bayar jadi sisa kembaliannya begitu. Baik, untuk selanjutnya kita balik ke menu home lagi. Kemudian selanjutnya kita akan ke tombol logout. Tombol logout ini berfungsi untuk logout dari user admin gitu. Kita langsung saja apabila kita klik tombol logout maka logout, maka akan beralih ke tampilan login. Nah, di sini tampilan login lagi, kita masukkan lagi username dan passwordnya. Kita login lagi. Oke, maka akan berhasil. Kalau exit akan keluar dari program. Mungkin cukup sekian implementasi dari hasil pengujian dari sistem informasi yang kami buat. Untuk kurang dan lebihnya dari sistem informasi yang kami buat, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.